Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang 6 tips yang dapat dipedomani untuk membuat perencanaan program kerja pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang komponen-komponen pembentukan organisasi dan perlengkapannya. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya, dinyalakan bel deringnya untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika ada saran yang bersifat membangun, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Untuk memahami komponen-komponen pembentuk sebuah organisasi, maka terlebih dahulu mari kita sejenak memperhatikan tubuh kita, di mana tubuh manusia ataukah tubuh kita terbentuk dari beberapa komponen-komponen, di mana di dalam bidang ilmu biologi, komponen-komponen pembentuk tubuh manusia tersebut disebut dengan organ-organ tubuh. Adapun organ-organ pembentuk tubuh manusia terdiri dari tangan, kaki, kepala, mata, hidung, dan juga telinga. Contoh yang lain adalah komponen-komponen untuk membuat rangkaian listrik sederhana, baik itu rangkaian listrik secara seri dan juga rangkaian listrik secara paralel, di mana diperlukan komponen-komponen listrik yaitu ohmmeter, voltmeter, dan juga kabel penghubung serta bola lampu atau balon. Demikian juga dengan komponen-komponen pembentuk organisasi. Terdapat beberapa bagian-bagian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan demi keutuhan dan terbentuknya sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, ketika komponen-komponen organisasi tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, maka proses mekanisme pelaksanaan organisasi diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi dari setiap organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa komponen pembentuk organisasi yang tak terpisahkan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah pelindung organisasi, yang dapat berasal dari pimpinan wilayah di mana organisasi tersebut berada. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut berdiri ataukah berada di wilayah universitas ataukah perguruan tinggi, seperti organisasi kemahasiswaan. Pelindung organisasinya dapat berasal dari rektor ataukah pimpinan universitas ataukah pimpinan perguruan tinggi, di mana pelindung organisasi tersebut berperan untuk memberikan perlindungan kepada setiap organisasi di wilayah kerjanya untuk melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Komponen pembentuk organisasi yang kedua adalah penasehat organisasi. Penasehat organisasi pada setiap organisasi dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dapat berasal dari tokoh-tokoh agama serta akademisi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut adalah organisasi kemahasiswaan, maka penasehat organisasinya seperti dosen dan pegawai pada universitas mana organisasi tersebut berada. Peran dan fungsi penasehat pada setiap organisasi
adalah sebagai lembaga konsultatif kepada pimpinan dan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi jika terlihat ada ketimpangan-ketimpangan pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Yang ketiga adalah pertimbangan organisasi. Pertimbangan organisasi adalah komponen penting yang ada pada setiap organisasi yang berperan sebagai lembaga konsultatif bagi pimpinan dan seluruh komponen kepengurusan yang ada pada setiap organisasi, yang berperan sebagai lembaga konsultatif untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi jika ada kendala-kendala dalam mekanisme pelaksanaan organisasi. Adapun keanggotaan pertimbangan organisasi tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Dan secara umum, pertimbangan organisasi tersebut berasal dari fungsionaris organisasi seperti pengurus demisioner yang ada pada setiap organisasi. Yang keempat adalah pemeriksa keuangan. Pemeriksa keuangan adalah juga merupakan komponen penting yang ada pada setiap organisasi yang berperan sebagai lembaga evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi sesuai dengan kurun waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan yang telah ditetapkan, di mana keanggotaan pemeriksa keuangan pada setiap organisasi tersebut dapat berasal dari lingkungan organisasi yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi, di mana evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pemeriksa keuangan tersebut akan menjadi indikator keberhasilan kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi yang akan dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan dengar pendapat pertanggungjawaban kepemimpinan atau kepengurusan oleh setiap organisasi yang biasanya dilaksanakan di akhir periode kepengurusan setiap organisasi. Komponen organisasi yang kelima adalah pengurus organisasi. Pengurus organisasi adalah juga merupakan komponen penting yang ada pada setiap organisasi, di mana peran dan fungsi dari pengurus organisasi tersebut adalah untuk melaksanakan kebijakan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi. Pimpinan dan seluruh pengurus organisasi diharapkan dapat bertindak sebagai eksekutor untuk melaksanakan program-program kerja yang tepat sasaran, sehingga dengan demikian maka visi dan misi organisasi dapat terwujud lewat pelaksanaan program kerja pada setiap organisasi. Komponen organisasi yang keenam adalah anggota organisasi. Anggota organisasi adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan pada setiap organisasi, di mana peran dan fungsi dari anggota organisasi adalah untuk bersama-sama dengan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang dapat dilakukan untuk berperan aktif pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Adapun hak dan jenis-jenis keanggotaan pada setiap organisasi tentunya terdapat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Yang ketujuh adalah lingkungan organisasi. Setiap organisasi tentunya tidak terlepas dari lingkungan tempat organisasi itu berada, sehingga dengan demikian kehadiran organisasi
diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan di mana organisasi itu berada, terutama dapat berdampak positif terhadap lingkungan masyarakat secara umum. Komponen organisasi yang kedelapan adalah atribut organisasi. Atribut organisasi tersebut akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan tentang kekompakan dan keutuhan yang ada pada setiap organisasi tersebut. Adapun atribut organisasi dapat berupa logo organisasi, bendera organisasi, dan juga palu sidang organisasi, serta kostum ataukah baju organisasi, di mana atribut organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 8 komponen dari pembentuk sebuah organisasi, di mana hubungan atau relasi antar komponen pembentuk sebuah organisasi tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.